Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan video dari beberapa orang yang menjelaskan mengenai wanita yang bersyahadat usai debat Pendeta Esra Soru bersama dengan Pendeta Buas melawan debater Muslim Pak Donditan dan juga Pak Umar. Karena ada banyak yang mengatakan bahwa debat tersebut mengakibatkan seorang wanita ini akhirnya mau bersyahadat. Dan itu narasi yang dimunculkan. Jadi seolah-olah setelah debat tersebut membuat wanita tersebut yakin untuk meninggalkan kekristenan. Dan setelah Pendeta Esra Soru memberikan klarifikasi penjelasannya mengenai wanita tersebut, bahwa dia dulunya itu sudah pakai jilbab dan dia ternyata sudah bersyahadat tahun lalu. Dan dia disyahadatkan pada waktu itu karena dia masih belum sungguh-sungguh menjadi Islam. Dan itu dijelaskan di dalam video yang akan kita dengarkan. Nah, supaya lebih jelas, kita mau dengarkan cuplikan videonya. Setelah itu kita berikan penilaian sekaligus pesan untuk para politikus Muslim dan juga pada wanita tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Dan yang paling penting adalah dari diskusi kemarin. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Dari hasil diskusi kemarin, fix ya, seorang wanita yang bernama Liana Rusti itu memutuskan mualaf, teman-teman. Ya, Kak Liana Rusti itu memutuskan untuk menjadi mualaf. Nah, ini yang paling penting. Endingnya, hasilnya kan gitu. Kita nggak perlu banyak bacot. Yang paling penting hasilnya. Jadi ada seorang wanita kemarin akhirnya memutuskan mualaf setelah mendengar diskusi itu. Makin mantap. Sebelumnya dia memang sudah kepikiran ingin mualaf, tapi setelah lihat diskusi itu makin mantap lagi. Liana Rusti itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusti itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya, sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang, itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan loh, dia sudah syahadat tahun lalu, itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia memang syahadat itu karena untuk mengukuhkan imannya sekali lagi. Dimana tahun lalu dia syahadat tapi dia tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kan wajahnya kelihatan ini. Ibu Lianawati ini apakah benar-benar mualaf waktu itu ataukah ini settingan? Ini kan bisa dilacak. Dan Bapak Budi Asali dan tuduhan-tuduhan Kristen akhirnya nanti bisa terbantahkan. Ini harus ada klarifikasi ya, baik dari pihak Ibu Linawati maupun dari pihak Donditan, untuk klarifikasi apakah benar wanita ini benar-benar mualaf di waktu itu juga. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mualaf dimualafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kalau hanya dia ternyata sudah mualaf dimualafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan ini contoh ya, itu kan urusan dia. Dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat. Tidak boleh disyahadatkan ulang, itu tidak boleh.
Itu sama saja mempermainkan agama. Kecuali dia murtad ya, murtad masuk gereja, dimualafkan, bersahadat lagi. Kalau sudah bersahadat, tidak boleh bersahadat lagi. Tetapi ini tuduhan dari orang-orang Kristen, ini settingan. Nah, ini yang perlu dijawab. Apakah benar ini settingan? Ini pihak penyelenggara ya, karena penyelenggara dari tim Jakarta, kami dari tim Jawa Timur tidak diikutkan waktu itu. Jadi ini biar Pak Dondi dan Ibu Lianawati ini yang harus klarifikasi, membuat statement penjelasan yang sebenar-benarnya siapa ibu ini, supaya bola panas ini tidak mengeliding terus tuduhannya ke yayasan pembina mualaf ini berbohong, membuat settingan dan sebagainya. Ini kan berbahaya, menipu umat, apalagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar di hadapan Allah. Ya. Ya, demikianlah video yang sudah kita dengarkan dari pembina mu'alaf yang ada di Jatim ya, kalau saya tidak salah. Jadi teman-teman, dari video tersebut banyak yang protes ya, karena ada yang mengatakan itu adalah hasil debat yang berlangsung ketika Pendeta Esra Soro bersama dengan Pak Buas melawan Pak Donditan dan juga Pak Umar. Dan dari video tersebut ya dikatakan sangat jelas ya bahwa wanita itu sudah mu'alaf tahun lalu. Itu berarti dia sudah bersyahadat 1 tahun lalu ya. Tetapi kenapa dia disyahadatkan ulang pada waktu setelah selesai debat tersebut? Nah, dari penjelasan video tersebut dikatakan bahwa karena wanita itu setelah syahadat, dia tidak hidup seperti orang Islam pada umumnya. Karena dia masih makan babi, dia tidak sholat. Nah, itulah sebabnya untuk meneguhkan imannya kembali, dia disyahadatkan ya. Nah, itulah sebabnya dituntun setelah usai debat tersebut. Namun pembina mu'alaf yang ada di Jatim itu memberi komentar mengatakan bahwa kalau ini benar, seharusnya panitia dari pelaksana debat tersebut yang katanya dari Jakarta harus memberikan klarifikasi dan penjelasan yang benar. Karena kan Pak Esra Soro mengatakan itu sudah disetting dari awal, karena wanita tersebut sudah pakai kerudung dari awal dan dia mengikuti teman-temannya yang ada pada waktu itu, dan dia masuk dalam tim lawan debatnya Pak Esra Soro. Jadi Pak Esra Soro memberikan penjelasan bahwa itu sudah disetting. Nah, itulah sebabnya ketua dari mu'alaf center yang ada di Jatim ini memberikan pesan kepada para panitia yang ada di Jakarta untuk memberikan klarifikasi. Karena kalau tidak, ketika wanita itu disyahadatkan padahal dia sudah seorang Islam atau seorang Muslim, itu dosa besar. Dia tidak hanya menipu orang, tapi juga menipu Allah. Ya, itu katanya. Dan itu disampaikan oleh seorang pembina mu'alaf tersebut. Jadi itulah sebabnya kita itu perlu mengungkapkan siapa diri kita dengan benar. Jangan mau menipu, jangan mau membohongi banyak orang. Karena pasti suatu saat nanti itu akan ketahuan dan kita sendiri akan malu ya. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai ya, itu pasti akan ketahuan, akan tercium. Jadi tidak bisa ditutupi. Ya, itu saja videonya. Kiranya video ini boleh memberikan informasi kepada kita. Tuhan berkati. Tetap setia ikut Tuhan Yesus. Shalom.